Iya, terima kasih rekan-rekan wartawan sudah ngumpul semuanya di sini. Pastinya seneng ya reaksinya karena seperti yang tadi juga ngobrol sama teman-teman pemain, mereka nggak expect hasilnya akan bagus sebenarnya karena bagus dalam arti kata entertaining dan pesannya mudah untuk diterima gitu. Semoga ini benar-benar bisa setelah menonton tuh bisa menyenangkan hati banyak orang itu yang dan bisa bikin kita bahagia sih, itu yang paling penting sebenarnya. Siap, terima kasih Bu Frederika. Sebelum ke Mas Fajar, teman-teman yang di belakang, halo. Nah, berarti dengan suara kita di sini, kita di depan sedang melakukan press conference. Jadi yang di belakang kita minta tolong jangan terlalu berisik ngobrol-ngobrolnya, biar kita teman-teman media bisa dengan mudah juga meliput beritanya dan biar film ini bisa disebarkan ke penonton yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman aman ya? Oke, yang di belakang? Siap, terima kasih. Lanjut kita ke sutradara kita, Mas Fajar Bustami. Mas Fajar, menariknya di sini kita yang pengen tanya adalah gimana Mas tantangan terbesarnya dalam proses syutingnya untuk menarik teman-teman cast yang ada di sini, Mas Fajar. Silakan, gimana tantangan terbesarnya selama proses syuting? Karena tadi kita lihat kelihatan simpel tapi sebenarnya ini sulit banget pasti dalam melakukan prosesnya. Silakan. Jadi cerita sedikit, saya kaget banget ketika Bu Erika Panavin suruh saya baca skenario ini, karena ketika saya baca gitu ya, ini Falcon ini luar biasa, berani ngambil tema yang orang mau ngangkat gitu. Biasanya lain kan pikirinnya sisi komersilnya dulu, ya. harus begini gitu kan. Tapi di sini nilai yang paling besar yang saya pengen sampaikan lewat film ini gitu, ketika baca skrip itu saya berasa banget bahwa saya jadi mengenal apa yang namanya Asperger. Nah, lewat film ini saya pengen teman-teman mengenal bahwa ada keluarga yang memang Tuhan ciptakan, Allah ciptakan, mereka itu anak-anak spesial. Keluarga-keluarga spesial yang dihadirkan di keluarganya itu anak-anak spesial. Inilah ceritanya kayak gini loh gitu. Mereka mungkin terlihat berbeda sama kita, tapi mereka itu manusia juga. Mereka itu juga punya hati, mereka itu. Dan saya tuh seneng gitu melihat kayak tadi pas lagi nonton, kita masuk satu studio yang semuanya teman-teman Asperger dengan keluarga-keluarganya. Mereka itu jujur sekali gitu. Itu yang saya rasain gitu. Saya lebih senang ketemu orang yang jujur gitu. Ya, muka kayak gitu, senyum kayak gitu, itu senyum kebohongan. Itu kan yang Jati bilang kan sama si ini kan. Jati tahu ya. Ya, kadang-kadang kita kan suka gitu ya, berbohong apa, tapi karakter anak Asperger itu dia tulus, ya, baik-baik tulus gitu. Semuanya itu yang saya akhirnya mengenal lewat skenario ini. Makanya saya mau ngucapin terima kasih buat Falcon, buat Bu Erika Panavin, terus bikin film yang memang berbeda dibandingin orang lain gitu. Karena saya makin kesini tuh semakin cinta sama Falcon. Yes. Ada filmnya kemarin waktu premier gitu ya, ada seorang yang dengan semua yang bilang, wah ini filmnya berat gini-gini ya. Ternyata film itu bisa 3 juta penonton. Iya. How to make million. Ya begitulah gitu, panjang banget ya gitu. Tapi itu kan tema-tema yang nggak biasa digarap dengan hati gitu. Jadi kalau kita bikin film dengan hati, dengan cinta, dengan suka, pasti ya penontonnya juga kena ke hatinya gitu. Yes, itu dia. Terima kasih tepuk tangan dong Mas Fajar Bustami. Satu sebelum ke teman-teman media, kita ke Jeffrey Nicole sebagai Jati. Nicole, boleh ceritain dong, lu gimana mendapat tantangan ini? Berat banget dan beda dari karakter-karakter dari yang pernah lo perankan sebelumnya. Pengen tahu, diceritakan ke teman-teman media, risetnya dan lain-lain, silakan. Sebenarnya pas baca skripnya kayak pesimis sama diri sendiri gitu loh, kayak ini kok bisa nggak ya? Tapi pas setelah reading, ngobrol sama Bang Norman, sama Mas Fajar, terus dan selama syuting juga aku diyakinin sama Mas Fajar, pokoknya dijagain banget lah selama syuting sama Mas Fajar, gimana cara acting jadi Asperger, dan tadi pas lihat hasilnya aku jadi enggak. Siap, terima kasih Jeffrey Nicole. Nanti kita akan ke teman-teman yang lain. Sekarang kita berikan kesempatan ke teman-teman media untuk ngobrol dan bertanya langsung kepada jajaran cast dan juga jajaran filmmaker bersama kita. Silakan yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Iya. Oke, ini ada tamu spesial saya. Iya, silakan. Oke, coba ini ada teman-teman wartawan semua. Nama kamu siapa? Nama saya Osya. Osya sekarang umurnya berapa? Sudah 34 tahun. Sekarang kerja di mana?
Kerja di Mana? di PT Victoria Indonesia. Oke. Ocha, kita ajak ke tengah sini. Boleh Ocha, ya. Ocha, Oke. boleh barengan di sini. Ocha, kamu tahu nggak? Saya tuh seneng buat kamu ada di sini. Ya, nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Tadi kamu nonton film apa? Nonton film Aku Jati, Aku Asperger. Apa yang kamu rasain nonton itu? Ada yang relate, ada yang itu fakta gitu yang terjadi sama saya kalau bepergian waktu kerja. Jadi ada KRL nomor 5537 tujuan untuk ke tempat kerja ke Kampung Bandan lewat Pasar Senen. Ketika saya tidak harus berangkat target jam 6 lewat 5 gitu. Jadi kalau ketika terlambat atau apa saya merasa tidak nyaman, ada perubahan. Lalu saya juga ketika transit di Duri, ketika gerbong yang saya bukan pecinta kereta api tapi saya komut gitu, angker ya, rocker, Rombongan kereta ya. rombongan kereta ya, itu saya merasa di stasiun Duri ketika ada kereta yang situasi tidak sama setiap hari itu atau di gerbong yang berbeda atau posisi yang beda banget, itu saya bisa heart rate saya langsung naik gitu. Lalu saya berusaha untuk tidak marah gitu. Jadi saya berusaha untuk tetap tenang, tidak marah, tidak pukul-pukul, tenang. Berarti tadi kamu nonton Aku Jati Aku Asperger itu mewakili teman-teman Asperger juga ya. Luar biasa. Semoga kita saling mengenal ya. Iya. Sama sini ya. Oke, ini siapa satu lagi? Satu sini? lagi nih kita juga punya nih. Halo semuanya, perkenalkan saya Wavenado. Saat ini bekerja sebagai fokus ke organisasi ilmuwan diaspora di seluruh Indonesia. Wow. Setelah tadi kamu nonton Aku Jati Aku Asperger, gimana yang dirasakan? Speechless banget, Iya. jujur, karena itu saya merasakan di posisi Jati. Karena kan saya kan dulu di zaman kuliah di salah satu kampus di Tangerang itu penuh dengan ejekan sana sini. Apalagi penuh dengan pendramaan yang seharusnya itu tidak perlu, tapi malah dijadikan dibuat bumbu-bumbu pedas, bahkan dramanya yang gak selesai sampai sekarang. Tapi aku dapat pembelajaran bahwa hidup di dunia itu udah terlalu keras. Kalau memang suatu saat ketika anak berkebutuhan khusus ingin menunjukkan karya, tunjukkanlah karyanya itu. Jangan diejek dan berikanlah dukungan untuk semuanya. Yeay. Oke, semoga film ini makin mengenal ya bahwa di dunia ini ada orang-orang yang kita sayangin yang memang diciptakan Tuhan spesial ya. Yes. Terima kasih sudah datang ke sini ya. Terima kasih ya, Oke. tepuk tangan dong. Terima kasih. Ini memang luar biasa tadi kita dengar langsung. Kalau apa? Mau sampai lagi apa? Oh iya, terima kasih buat semuanya ya, untuk perkenalkan, saya Osya, saya adalah pelari autistik pertama di Indonesia yang dapat rekor muri, yang menyelesaikan full maraton tahun lalu di BTN Jakarta Run 2023 42 Keren. Oke teman-teman, doain ya semoga bisa maraton di New York ya. Amin. Oke. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman kita. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa juga ini bisa juga dilakukan dan dicapai juga oleh teman-teman Asperger gitu. Jadi mereka aja semangat, masa kita enggak. Dan tadi kita lihat kita makin bisa belajar dari. Mau tanya ke Jamie Nicole, jadi sebagai Jati ini pasti perannya tuh sangat menantang ya. Dan gimana mau tahu dong gimana caranya kamu mendalami peran sindrom Asperger ini, dan adakah kayak gimana cara mendalaminya itu seperti apa, dan juga ada pengalaman atau emosi yang bikin kamu merasa lebih terhubung dengan karakter ini, dan juga setelah syuting film ini gimana sih pandangan kamu sekarang tentang autisme? Terima kasih. Silakan Jovli Niko. Thank you pertanyaannya. Pertama kita ada sesi reading di Falcon. Terus kedua kita ada ngobrol-ngobrol sama Mas Norman, sama Mas Fajar, sama psikolognya juga, gimana behavior orang-orang Asperger, gimana mereka berinteraksi sama orang, gimana mereka ngelakuin kesehariannya lah. Dari riset itu dan digabungin sama baca skripnya juga pastinya, dan dijaga sama Mas Fajar selama syuting ya gitu. Ada tadi dibilang mungkin ada keterkaitan emosi kah atau apa gitu selama memerankan itu. Jujur
emosinya relate gitu ya. Jujur nggak ada sih, itu pure dari skripnya. Jadi skripnya udah sebagus itu dan ngebantu aku banget gitu. Ya, dan pandangan Jeffrey Nicole untuk penyerang Asperger ya, itu tadi terakhirnya, silakan. Saya tambahin sedikit. Silakan, Mas Fajar. Jadi waktu kita persiapan itu guru saya itu Mas Daru. Jadi Mas Daru sangat dekat dengan keluarga Asperger. Ya Mas Daru ya. Mas Daru. Dekat banget bro. Jadi saya banyak tanya sama beliau biasanya. Dia ngejelasin ke saya. Jadi biasanya anak-anak Asperger itu kalau masuk pintunya, misalnya dia punya saudara, dia cerita ke saya. Dia punya saudara ke Pondok Indah, masuk dari pintu 1, diajak keluar pintu 5 itu dia langsung Gak mau, harus pintu 1 lagi gitu ya, teratur banget. korslet. Nah bahasanya dia mah korslet gitu ya. Ini guru gua banget, jadi Guru gue banget ya. ya jadi Kita betapa di air terjun di Bogor waktu itu. Oke, Jeffrey Nicole mungkin mau melengkapi tadi jawaban yang terakhir, gimana setelah memerankan Jati, sudut pandang seorang Jeffrey Nicole untuk Asperger seperti apa? Tadi aku punya gambaran sih kayak gimana sebenarnya orang-orang pengidap Asperger syndrome itu kesehariannya kayak gimana. Tapi setelah baca skrip ini aku jadi lebih punya gambaran, lebih jelas aja gitu, dan kayak matahin stigma aku atau stigma orang-orang lain yang sebelumnya kayak ini misalnya kayak nggak bisa berfungsi di keadaan sosial, ternyata bisa sebenarnya gitu. Oke, siap. Oh, ya Mbak, terima kasih Jeffrey Nicole jawabannya. Selanjutnya, silakan, ada di mana? Ya, boleh Mbak, di belakang. Yes. Iya, ntar disamperin sama Oke, silakan sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Halo, saya Jasmine dari Tempo. Saya mau nanya untuk Kak Dita, dan mungkin jawabannya nanti boleh ditambah sama Mas Fajar juga, terkait dengan ini kan sindrom yang kita nggak bisa orang-orang biasa doang yang nanganin orang-orang dengan sindrom Asperger ya gitu. Jadi apakah Kak Dita sendiri setelah memainkan peran tersebut sebagai kakak dari Jati itu ada nggak sih nangkep gimana caranya gue buat menanganin orang-orang di sekitar gue yang mungkin ada sindrom kayak gitu, atau ya Atau apa Mbak? Mau diterusin nggak? Mau diterusin? Ataunya penting buat saya soalnya. ya atau ya intinya aja deh, jadi gimana caranya buat tanganin teman-teman yang mengalami Asperger gitu. Setelah Dikta Setelah memerankan Dikta karakter memerankan Daru karakter gitu ya, Daru. yang memang di karakternya mengurus adiknya yang punya sindrom Asperger. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mbak, siapa namanya? Apa? Jasmine. Jasmine. Oke. Aldine di mana? Oh enggak, Mas. Gini, Mbak Jasmine, saya dari kecil itu kebetulan berhubungan dengan teman-teman yang punya kelebihan seperti macam-macam lah, Asperger, autism, tuli, SLBA, SLBB, SLBC. Karena kakak saya tuli. Jadi saya dari kecil saya selalu nganterin kakak saya ke sekolah dia. Jadi saya kebetulan saya mempunyai privilege, saya tahu gimana behaviornya mereka dan lain-lain. Jadi untuk research saya hanya perlu recall sebenarnya. Dan kebetulan di perjalanan hidup saya beberapa kali ketemu sama teman-teman yang mempunyai kelebihan Asperger ini. Kenapa saya punya kelebihan Asperger? Karena saya kagum dengan mereka sebenarnya. Mereka ada sesuatu yang kita tidak punya sebenarnya ya gitu. Jadi ketika saya nonton tadi dan saya ngeliat Nicole memerankan seseorang dengan kelebihan Asperger itu dengan baik, saya tuh kayak gila, Nicole berhasil merecall saya. Dan ketika syuting pun saya langsung kayak oh iya emang seperti ini gitu. Dan apa ya, saya cukup kaget sebenarnya, dan saya puas dan saya bahagia dengan film ini. Dan tepuk tangan buat Mas Fajar dong juga dong, sudah berhasil mengemas filmnya dengan baik. Dan ya seperti itu. Siap, terima kasih Dikta untuk jawabannya. Mas Fajar mungkin mau menambahkan bagaimana kesannya direct seorang Dikta untuk memerankan karakter Daru di sini? Kalau Mas Tata,
saya tuh tadi pangling sama dia kan, karena biasa syuting kan gondrong gitu, tiba-tiba sekarang jadi gini tuh, aduh. Jadi apa ya, banyak hal lah dari film ini yang saya nggak temukan di film-film saya sebelumnya gitu ya. Prosesnya apa segalanya, risetnya, ternyata ya itu yang saya selalu ulang-ulang, saya bilang saya jadinya semakin mengenal gitu. Jadinya ketika ditanya tentang film ini memang untuk kita saling mengenal gitu. Akhirnya saling mengerti dengan keadaan masing-masing. Nanti siapa yang paling baik dari situ adalah yang hatinya paling tidak menyakiti perasaan orang lain. Semoga ya gitu ya. Jadi niat saya tuluskan sebenarnya pada saat bikin ini saya mencoba merasakan apa yang dirasakan Mas Tata ketika saya tanya-tanya di keluarganya. Oh seperti itu ya. Oh keluarga yang punya anak-anak spesial begini tuh keluarga yang keren banget ya, mereka bisa sabar gitu. Tadi saya pas keluar nonton sama teman-teman ini, ada ibunya cerita gitu, Mas Fajar tahu nggak, itu dialog yang itu orang-orang tuh bilang kamu gila. Itu saya dengar itu bukan hanya dari orang luar, tapi kadang ada dari keluarga saya sendiri bilang. Itu saya ngeliat adegan itu udah nunduk aja gitu. Saya selalu sedih setiap ngeliat adegan itu. Tapi kan sutradara nggak boleh cengeng ya. Iya betul. Penonton aja yang cengeng gitu ya. Dan yang dahsyatnya di sini kan film itu kan kerja kolaborasi ya, gitu ya. Jadi ada Feby, ada DOP-nya, ada produser yang mendukung semua ini biar bisa tercipta dan bisa tayang gitu ya. Gitu. Itu saya bersyukur banget saya dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensinya sama, semangatnya tuh sama gitu. Mudah-mudahan Bu Erika Falcon diberikan rezekinya ya. Dan terus semangat bikin film yang keren-keren gitu Bu Erika gitu ya, di sela-sela film-film yang selalu box office. Semoga film ini juga bisa menularkan gitu, menginspirasi. Siap. Ya, bahwa bikin film yang kayak gini tuh menyenangkan gitu. Kita jadi punya banyak teman. Itu paling penting sih ya. Jadi punya banyak teman tuh paling penting. Saling mengenal gitu. Siap. Terima kasih Mas Fajar Mustafi. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oke, langsung di depannya. Ya, depan dulu boleh. Silakan Mas. Selamat malam. Saya Yovan dari Movie Goers. Ya, oh iya benar. Teman kosannya Dita. Dulu pernah satu kosan sama Dita. Ya lu inget aja lagi. Bro, kapan sih lo satu kosan sama gue? Gue tanya dia sama lo. Gue pernah satu boxeran. Dia bilang benar, gue pernah ngeliat Dita boxeran. Ya waktu itu ada motor hilang, teman kosan kita hilang motornya, terus kita turun, terus dia pakai boxer. 2013. Gini, saya kagum banget sama film ini karena saya ini nonton karakter-karakter seperti ini ya, sejati ini kita nonton udah lama, dari serial Mong, ada Adrian Mong, dia OCD, terus kemudian ada juga Sheldon kalau kita nonton The Big Bang Theory, itu punya kecenderungan sama, tapi dua film itu nggak pernah bisa menjelaskan, menggambarkan, memvisualkan secara detail kayak tadi ada animasi-animasi itu menurut saya informatif banget, untuk sangat bagus maksud saya itu, jadi kayak film ini tuh delicate banget untuk menggambarkan orang-orang Asperger ini dengan baik. Dan saya kebetulan sedang mengerjakan handbook untuk orang-orang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Jadi saya lagi mengadvokasi perusahaan-perusahaan untuk menerima mereka sebagai karyawan. Saya berharap Falcon juga ada nih karyawannya yang bekerja jadi orang-orang Asperger atau tunanetra, tunawicara, tunarungu. Itu sebuah kerja yang bagus dari Falcon. Maksudnya saya bangga banget bisa terlibat di sini di media meliput film ini gitu. Dan saya terkesan dengan karakter Hangini di sini. Epigolakinya saya suka banget. Itu gimana mendapatkan inspirasi karakternya dan berkebalikan dengan Karisan di Kiara ini. Gimana bisa segitunya berbalik ya, tadinya karena mungkin karena cinta sama karakter si Darunya ya, jadi bisa menerima itu, tapi berubah gitu turning point-nya gitu. Saya suka dengan dua karakter ini, tertarik dengan menghadapi karakter Asperger. Pendapat kalian berdua bagaimana? Thank you. Terima kasih Mas Yovan, Hanggini dan Karisa. Karisa dulu deh, Karisa gimana? Kiara? Terutama makasih banyak. Aku tahu banyak orang bisa susah untuk beradaptasi dengan kehidupan Asperger atau orang yang di spektrum itu. Jadi mungkin karakter aku tuh bisa menjadi simbolisme untuk orang yang nggak terlalu ngerti dengan spektrum dan udah di hati yang kayak ya udah deh gitu. Kalau sebenarnya kan
si Kiara itu nggak ngerti gitu loh. Tapi Hanggini yang lebih karakter kamu yang karakter Hanggini yang lebih pengertian. Iya, kalau Jenar gimana silakan Hanggini. Jadi emang kebalikan sama Kiara, kalau Jenar tuh di sini emang dibikin yang apa ya, mungkin karakter yang belum pernah ada juga di hidupnya Jati gitu. Bisa dilihat kan aku tuh yang kayak perhatian banget, malah mungkin over caring ya. Iya kan, Masya Allah ya. Over caring gitu. Cuman gimana caranya aku bisa kayak gitu, aku mungkin lebih ke arah cari-cari informasi aja, gimana sih sebenarnya cara kita tuh menghadapi teman-teman yang mempunyai sindrom Asperger gitu, gimana kalau mereka tuh lagi kenapa-napa, gimana cara kita handle-nya, lebih karena kayak gitu-gitu sih. Siap, terima kasih Karissa dan juga Hanggini. Thank you Mas Evan, aman ya. Selanjutnya silakan, ya depannya nanti baru ke sampingnya. Iya silakan. Iya silakan, benar. Iya. Halo, aku Vincent dari Naspusi. Aku melihat dari secara visual ya, kayaknya ada pengaruh Wes Anderson banget dari segi cara menyampaikan ceritanya, yaitu dengan narasi, terus ada penggunaan warna-warni yang sangat cerah banget, terus juga ada pintilan-pintilan yang menggambarkan keresahan karakter utamanya. Dan itu aku sih melihatnya bukan sebagai sesuatu yang cuma buat gaya-gayaan doang, tapi emang relevan dengan ceritanya itu sendiri, yaitu tentang obsesi terhadap keteraturan gitu. Aku pengen mengkonfirmasi aja apakah benar ada influence dari situ atau emang ada influence lainnya untuk secara visual, terutama dalam bentuk menyampaikan ceritanya itu. Siap, jadi influence secara visualnya dari sang sutradara gimana gitu ya. Siap, terima kasih Mas Vincent. Silakan. Jadi tadi benar keteraturan kuncinya, karena Jati suka keteraturan. Orang-orang Asperger itu teratur, masuk dari sini, keluar dari sini, itu dia harus teratur. Makanya secara treatmentnya kita diskusinya ini harus teratur, secara komposisinya balance, taruh makanannya teratur gitu. Ini sebenarnya ada banyak yang di cut gitu, karena terlalu banyak detail ke situnya. Sebenarnya ada openingnya tuh yang kita buat mungkin alasan durasi yang kita buat, dia nyusun bolpen itu terapi, kesenggol sama si Hanggini sedikit langsung dirapiin kan gitu kan. Makanya secara treatment kamera juga dibuat seperti itu. Gitu. Influence-nya dari mana Mas kalau tadi boleh ditanya? Ya memang Wes Anderson itu sutradara yang selalu balance ya. Dia setiap bikin angle-angle selalu komposisinya balance antara kanan dan kiri, memposisikan di tengah, center semua gitu kan. Mungkin kalau Masnya bilang ini jadi kayak Wes Anderson, ya mungkin karena ada kesamaan keteraturan itu. Tapi sebenarnya bukan karena Wes Anderson saya bikin konsep seperti ini, tapi karena karakter Jatinya yang dia teratur, suka keteraturan. Kan di narasinya begitu. Jadi konsepnya itu bukan karena Wes Anderson, tapi karena si anak Asperger ini yang suka keteraturan. Gitu sih, jadi karakternya yang membawa visualnya jadi ya Mas. Kan kalau saya anti follow saya anti. Ya lebih baik tidak jadi followers lah. Yes. Kalau bisa gitu. Terima kasih. Aman ya Mas Vincent. Siap. Selanjutnya tadi ada di sebelah, ya silakan. Nama media dan pertanyaannya. Ya oke. Cek, halo. Aku Bayu dari tribunnews.com. Pertama mau nanya ke Jeffrey Nicole. Ini selain tadi dijagain sama Mas Fajar, ada psikolog juga nggak sih mungkin yang nemenin supaya tadi kan juga si Asperger ini kan obses sama keteraturan, mungkin takutnya ke bawah sama kamu sampai kehidupan nyata jadinya teratur terus, mungkin selama syuting jadi susah balik jadi Jeffrey Nicole yang asli. Itu yang pertama. Terus yang kedua mau nanya, susah kan lepasnya gitu ya? Iya, tiba-tiba jadi teratur banget. Terus yang kedua mau nanya ke Mas Dikta, ini kalau yang ditunjukin sama Daru ini, apakah emang itu cara menangani Asperger atau itu adalah cara untuk menangani hal-hal teman-teman istimewa yang lainnya? Karena yang diperlihatkan sama Daru ini kan dia mengalami dunianya si Jati kan, sampai ngobrolnya, cara menenangkannya itu diikutin. Apa emang itu cara untuk menangani Asperger atau itu umum aja kayak gitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Silakan di-call dulu, silakan. Ada sesi, terima kasih pertanyaannya loh. Sebelum syuting ada sesi ketemu psikolog di kantor Falcon, dan selebihnya observasi di internet juga sih, searching gimana behavior mereka, terus
Dan ya paling itu sih Bang. Setelahnya kok ke bawah nggak? Masih ke bawah nggak keteraturan itu dan lain-lain? Ke bawah banget, gak pernah telat sampai sekarang. Nah, bercanda, nggak ke bawah sama sekali Bang. Nah, ya, bisa langsung telat. Jadi bisa langsung lepas nggak sampai ke bawah karakter ini setelah syuting ya? Nggak ke bawah sama Aman sekali. ya. Siap, terima kasih. Kalau Dikta gimana? Oke, menurut saya apa tadi pertanyaan? Gimana Kong? Penanganannya Daru itu emang khusus dari Daru ke Jati doang atau bisa diterapkan ke gini. teman-teman Asperger lain? Sebelum syuting kita tuh ada research dulu, terus gini, kakak saya tuli, tapi saya dari kecil saya tahu teman-teman yang sekolah di SLBA, SLBB, SLBC, tapi saya tidak pernah menangani langsung. Tapi ketika film ini tentang Asperger, saya langsung research tuh Asperger. Oh oke. Ternyata baru saya tahu list-listnya segala macam kayak gimana. Nah dari situ saya belajar. Oh ternyata untuk menangani teman-teman yang Asperger itu seperti ini. Dan menurut saya Nicole memerankan Jati. Aduh saya merinding, nggak saya merinding mas? Jauh. Tutupan ini biasa lah. Bagus banget. Jadi saya ketika saya memerankan jadi Daru, saya tuh kayak nggak acting sebenarnya. Karena dia tuh bener-bener, saya ngeliat Nicole tuh kayak beneran gimana sih? Jadi saya kayak oke. Kayaknya waktu itu mas itu nggak ada di skrip ya? Yang terakhir itu ada nggak sih kok? Yang di kamar itu nggak ada, karena dia bener-bener menurut saya itu sempurna banget. Jadi saya kayak itu saya full improv kayaknya itu. Jadi kayak menurut saya kayak gila nih Nicole, Mas Fajar semuanya kayak ya itu cara saya menangani teman-teman yang punya kelebihan Asperger gitu. Jadi teman-teman buat Nicole sama Mas Fajar. Yeay, siap. Tangan juga buat Dikta dong tentunya. Daru, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan teman-teman media lagi, kita pengen tanya dari orang tua nih, ada Om Aduh, ya. mau ini nih. Dari tadi Mas Tata tuh merendah mulu, padahal dia lo ngajarin gua terus loh. Itu dia. Siap, terima kasih. Mas Tata, makasih. Oke, kita ke Will Bevers dan juga Mbak Foni Anggreni sebagai orang tua, karena di sini kakak, adik, dan juga kita lihat Daru dan Jati, tapi kan nggak lepas dari peran orang tua. Nah ini gimana kan dengan kepercayaan yang diberikan narasinya di sini sebagai orang tua yang anaknya punya Asperger syndrome? Silakan, Om Wilom. Selalu menarik, ada sebuah film yang lebih dari sekedar menghibur, namun ada unsur edukasi di dalamnya. Dan kami dalam satu keluarga ini kemudian mencoba untuk mencari dan menemukan cara masing-masing dalam menyikapi kondisi Jati yang seperti itu. Ibunya memilih jalannya sendiri, ayahnya lebih banyak mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang menunjang keakraban keluarga meskipun tidak selalu hanya kepada Jati, dan lebih banyak memberikan peluang bagi sang abang, sang kakak untuk tidak jauh beda umurnya sehingga harapannya tidak ada generation gap, dan terbukti kita melihat cinta kasih yang begitu indah antara abang dengan adik. Saling ngemong, saling jaga, dan saling sayang luar biasa. Siap, terima kasih Om Wilom Bevers. Mbak Foni gimana sebagai ibu orang tua dari jodoh dari weton ya kita? Jadi ibunya, ya itu adalah bentuk katarsis ibunya karena stres dengan anak dengan kondisi anak yang mungkin istimewa ya, yang nggak biasa. Jadi ibunya memilih untuk menyembah batu dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu, harapan saya semoga tontonan segar ini bukan sekedar jadi tontonan, tapi banyak edukasi yang bisa diambil manfaatnya, bisa menimbulkan awareness buat kita yang selama ini awam bahwa ada loh yang namanya teman-teman dari Asperger dengan semua kelebihannya dan keistimewaannya, dan masih bisa bersosialisasi dengan kita, apalagi kalau dapat penanganan yang tepat gitu ya, terapi yang tepat, pendampingan yang tepat. Dan mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua
bagaimana cara kita bisa berempati dengan teman-teman dari Asperger. Siap, terima kasih. Kita ke trio ABC nih. Coba dong pengen ngobrol sama trio ABC, gimana kalian? Berperan di sini masing-masing, gimana kesannya setelah sama-sama tadi menonton langsung. Prince dulu, Prince gimana Prince? Setelah menyaksikan dan jadi karakter yang ada di sini, silakan apa yang kamu dapatkan dan harapkan ke penonton Indonesia? Apa yang aku dapatkan, kalau untuk trio ABC sih kebetulan tadi kita bertiga nontonin diri kita sendiri ketawa-ketawa terus karena emang yang pertama kita nggak expect hasilnya bakal sebagus ini filmnya dan nggak expect bakal beneran ketawa gitu. Kita bertiga tadi bener-bener we were laughing and it was super hilarious to watch the movie. So it's a fun movie. Aku setuju ini bukan hanya sekedar film doang, tapi ada edukasinya. Kalian bisa dapat hikmah dari film ini dan bisa dapat mungkin bisa dapat life lesson yang kalian bakal ingetin terus. Siap, terima kasih Prince. Livi gimana Livi? Kalau Livi, Prince sama Nope dan Prince di sini gimana keseruannya yang boleh diceritain ke teman-teman media sedikit? Silakan. Mas Nopek dulu dong, kan dia kan yang paling lucu di sini. Iya, Livi dulu, Nopek terakhir. Aku terakhir, Livi dulu. Iya, silakan. Livi, gimana menurutmu? Jangan melotot. Oke, kalau Livi-nya langsung ke Nopek, silakan Pe. Silakan kalau Nopek gimana Pe? Gimana Mas Dias? Peran ABC ada main jelangkung malam-malam. Yang disupportunya Jati gitu, silakan. Sejujurnya saya dan teman-teman ini sangat happy, sangat bangga bisa masuk di program film idealis Falcon ya ini. Masa idealis ya ini Pak ya. Nggak umum loh. Nah, happy dan ketika dikasih peran ABC terus mempunyai teman Asperger, saya kaget. Wawasan apa ini Asperger? Nggak tahu saya, harus dijelasin. Untungnya ada di Falcon ada Bang Norman, coach acting, terus diarah-arahin. Ya apa panggilnya? Iya, Bang Norman kemana ya? Itu salah satu yang membantu kami. Iya. Apalagi aku sama Livi jarang dapat film ya Livi ya. Baru beberapa kali ya. Iya. Terus dapat peran begini ya kaget shock gitu. Livi. Kagetnya gimana kagetnya? Elah dalah. Ya gitu kagetnya. Makanya semoga film ini bisa menghibur teman-teman di luar sana. Siap, terima kasih Nope. Livi, jadi ada mau disampaikan? Silakan. I think ini bisa jadi learning experience Yes. for all of us kan, yang belum tahu tentang Asperger. Because I also learn a lot dari film ini, and I hope you guys also learn. Siap, terima kasih Livi. Thank you. Ada lagi teman-teman media yang ingin bertanya? Silakan. Kesempatannya di malam hari ini. Ada? Satu terakhir ya, kalau ada. Silakan yang di belakang. Ada? Cukup? Baik, kalau ada? Oh cukup, oke. Siap, kalau gitu kita minta